Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita sekarang sedang mempelajari kitab Nadhaman Naqawatul Aqidah karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Langsung saja mungkin kita baca Nadhaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawahhada datan wa usufan kada ijada. Segala puji bagi Allah pertama-tama yang sendiri dalam dat, sifat dan pekerjaan dan penciptaannya. Artinya Allah bersifat wahdaniyat dalam tiga hal, yakni dalam datnya, sifatnya dan pekerjaannya. Wahdaniyat Allah dalam dat ini terbagi menjadi dua, kamuttasil dan kamunfasil. Yang dimaksud kamuttasil adalah zat Allah itu satu, tidak tersusun dari beberapa juz. Kemudian kamunfasil maksudnya adalah tidak ada zat selain Allah yang sama dengan zatnya Allah. Begitu juga wahdaniyatus sifat. Wahdaniyatus sifat juga terbagi menjadi dua, kamuttasil dan kamunfasil. Maksudnya kamuttasil dalam wahdaniyatus sifat adalah sifat Allah itu hanya satu. Dalam beberapa sifat itu hanya dari beberapa sifat Allah itu hanya satu. Tidak ada dua sifat ilmu atau dua sifat qudrat atau dua sifat iradah. Kemudian kamunfasil adalah tidak ada selain Allah, dari makhluknya tidak ada mausuf lain yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Itu kamunfasil. Kemudian wahdaniyatul af'al, tidak ada pembagian kamuttasil dan kamunfasil. Kemudian di sini musannaf memulai dengan basmalah dan hamdalah sesuai dengan tradisi ulama-ulama salaf, karena juga mengikuti Al-Quran yang memulai dengan basmalah dan hamdalah. Kemudian juga ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fuhuwa aqta, wa fi riwayatin bilhamdillah. Setiap sesuatu yang penting jika tidak dimulai dengan bismillah dan hamdalah, dalam satu riwayat alhamdulillah, maka itu terputus barokahnya, begitu. Kemudian lanjut, tsumma sholatu wassalamu lin nabi Muhammadin wa alihi washabbi. Setelah basmalah hamdalah kemudian sholawat dan salam kepada Nabi dan keluarga dan sahabatnya. Kenapa setelah basmalah dan hamdalah kemudian sholawat? Karena mengamalkan firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutanmu wahai Muhammad. Artinya apa? Maksudnya dari ayat ini adalah nama Allah tidak disebut kecuali bersamaan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Setiap nama Allah disebut pasti di situ ada nama Nabi Muhammad SAW. Maka setelah basmalah dan hamdalah tidak ada yang dipantas disebut melainkan hanya nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjut, wa ba'du fajzim wa'taqid bil qalbi makna syahadataini lillah wa nabi. Setelah basmalah dan hamdalah maka yakinilah dan tancapkan dalam hati makna dua kalimat syahadat bagi Allah dan Nabi, yakni asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya kewajiban pertama bagi orang mukallaf adalah belajar memahami dan meyakini makna dari dua kalimat syahadat. Makna dua kalimat syahadat sendiri adalah asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi, berikrar dengan lisan dan meyakini dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak dalam wujudnya selain Allah. Sedangkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya berikrar dengan lisan dan mengakui dengan hati, membenarkan dengan hati bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diutus pada seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, kemudian hewan, tanaman dan yang lain. Tapi tentu beda taklif antara manusia dan makhluk lain. Bahkan antara manusia sendiri taklifnya beda, antara orang laki-laki dan perempuan, antara yang dewasa dengan yang kecil, antara yang
sakit dengan yang sehat itu taklifnya beda, apalagi antara manusia dan hayawan atau tumbuh-tumbuhan. Tapi yang wajib kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW diutus pada seluruh makhluk. Kemudian namun untuk menjadi seorang muslim atau mukmin tidak harus meyakini, tidak harus memahami makna dari dua kalimat syahadat. Cukup meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah semuanya benar, maka itu sudah cukup bagi menyelamatkan dia di akhirat tanpa perlu memahami dari makna dua kalimat syahadat. Namun jika dia sudah muslim dan mukallaf, maka wajib bagi dia untuk memahami, belajar memahami dan meyakini dari makna dua kalimat syahadat. Kemudian lanjut pada halaman selanjutnya. Fallahu mawjudun qadimun baqi bidatihi mukhalifun lil khalqi an ghairihi ghani wahidun wa hayy qadir bi qudratin muridu kulli syai' alim sami'un basirun bil basar mutakallimun bila syabah alal bashar. Di sini menjelaskan tentang sifat-sifat wajib Allah. Jadi sifat-sifat wajib Allah terbagi menjadi 3. Sifat nafsiyah, kemudian salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang harus ada pada musuh. Artinya musuh tidak bisa ada tanpa adanya sifat nafsiyah. Ini sifat nafsiyah satu, yakni sifat wujud. Ya Allah itu wajib bersifat wujud. Kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Sifat salbiyah ini adalah qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, qiyamu nafsihi, dan juga wahdaniyah. Kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah sifat yang bisa memberikan gelar atau bisa menimbulkan sifat baru bagi musuhnya. Ada 7 sifat: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Dari 7 sifat ini muncul sifat baru, yakni muncul sifat yang lain, yakni qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Kita mulai. Fallahu mawjudun. Allah wajib bersifat wujud, Allah wajib ada. Artinya Allah wajib ada, baik tanpa awal ataupun tanpa akhir. Maka sudah mencakup qidam dan baqa sebenarnya, sifat wujud. Kemudian qadimun, ini qidam adalah tidak ada awal bagi sifat, tidak ada awal bagi wujudnya Allah. Jadi menolak sebaliknya, itu sifat qidam. Sifat baqa, tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Baqi bidatihi, Allah kekal, baqa dengan zatnya. Nah, ini termasuk dari pembahasan tadi. Jadi Allah itu kekal dengan zatnya, bukan dengan sifat baqa. Kenapa? Karena sifat baqa adalah sifat salbiyah, bukan sifat ma'ani. Jika Allah kekal dengan sifat baqanya, berarti sifat baqa adalah sifat ma'ani, kemudian menimbulkan sifat yang lain, yakni kaunuhu bagian. Tapi tidak, sifat baqa adalah sifat salbiyah. Maka dari itu Allah itu kekal dengan zatnya, bukan dengan sifat baqa. Mukhalifun lil khalqi, Allah berbeda dengan makhluknya. Artinya tidak ada yang menyamai Allah, karena selain Allah adalah makhluk Allah. Kemudian an ghairihi ghaniyyu, Allah tidak butuh dari yang lain, tidak butuh pada yang lain, termasuk tempat dan yang lain. Maka Allah tidak bertempat. Allah itu ada di mana? Ada, tapi tidak di mana-mana, karena di mana itu adalah tempat. Gitu. Kemudian wahidun,
Allah itu satu, seperti yang tadi wahdaniyat, ada wahdatul sifat, wahdatul dzat, dan wahdatul af'al. Kemudian wahai, Allah itu hidup, qadir bi qudratin, Allah itu kuasa kuasa dengan sifat kudratnya, muridu kulli syai, bisa berkehendak terhadap segala sesuatu, baik itu yang jelek ataupun yang bagus, itu semua adalah kehendak dari Allah, baik yang jelek ataupun yang bagus. Maka imannya Abu Jahal ini adalah hal yang baik dan juga diperintah, cuman tidak dikehendaki oleh Allah. Begitu juga kafirnya Abu Jahal ini hal yang buruk dan juga tidak diperintah, tapi dikehendaki oleh Allah. Alim, zat yang maha mengetahui, sami'un, zat yang maha mendengar, wa basirun bil basar, zat yang maha melihat, mutakallimun bila syabah alal bashar, zat yang maha berbicara tanpa serupa kepada makhluk atau manusia. Karena kalam Allah ini tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak ada diam, tidak ada akhir, tidak ada awal, dan tidak ada sifat-sifat kalam makhluk yang lain. Ini bila syabah tidak sama dengan kalamnya manusia atau kalam makhluk. Nah, kemudian sifat wajib di sini adalah merupakan perlawanan dari sifat mustahil. Artinya wajib di sini bukan perlawanan dari haram atau makruh, bukan, tapi perlawanan dari mustahil. Maka Allah wajib bersifat wujud itu artinya Allah pasti bersifat wujud, karena kalau tidak mustahil. Jadi Allah wajib bersifat wujud, artinya Allah pasti bersifat wujud, karena kalau tidak bersifat wujud berarti menjadi mustahil, tidak bisa diterima. Nah, maka dengan wajibnya Allah bersifat yang tadi, maka juga mustahil bagi Allah bersifat sebaliknya. Kullu kamalin wajibun di dzatihi wa kullu nafsin mumtani fi haqqihi. Setiap kesempurnaan itu wajib bagi zatnya Allah, dan setiap kekurangan itu tercegah dalam haknya Allah. Artinya bagi orang mukallaf wajib meyakini bahwa setiap kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan yang hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya, berapa batasannya, itu wajib dimiliki oleh Allah. Artinya pasti dimiliki Allah. Sedangkan setiap sifat-sifat kekurangan yang juga hanya Allah tahu, yang tahu batasannya juga tercegah dari Allah. Kemudian wa fi'lu mumkinin jaiz fi haqqihi ka rizqihil khaira wa ba'thi ruslihi. Ini adalah sifat jaiz bagi Allah. Artinya jaiz adalah bisa atau mungkin terjadi pada Allah dan mungkin tidak terjadi, mungkin dilakukan dan mungkin tidak dilakukan. Yakni mengerjakan atau menciptakan sesuatu yang mungkin dan meninggalkannya. Artinya Allah bisa saja menciptakan, mengerjakan sesuatu, bisa saja tidak. Seperti memberi rezeki dan mengutus utusan, itu adalah hal yang jaiz, tidak pasti, tidak wajib, juga tidak mustahil. Kemudian baik itu rizki dohir ataupun rizki batin. Rizki dohir misalkan seperti makan, minum. Rizki batin seperti ilmu pengetahuan, ma'rifat, dan yang lain, itu juga jaiz kepada Allah, termasuk rizki yang haram. Rizki yang haram itu juga rizki, karena semua rizki itu ya dari Allah, termasuk yang haram itu juga dari Allah. Wa wajibun lahum balagun sidku wa ismatun mimman uhi wa hidku. Kita sampai pada
sifat-sifat dari para utusan, dari para rasul. Sifat wajib bagi para rasul adalah balagun, tabligh. Artinya utusan ini, semua utusan wajib menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan oleh Allah, kecuali jika sesuatu yang memang tidak diperintahkan untuk disampaikan atau diperintahkan untuk tidak disampaikan, maka tidak termasuk. Jadi tabligh adalah menyampaikan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan. Kemudian sidku, jujur, wa ismatun mimanuhi, terjaga atau maksum dari hal-hal yang dilarang, termasuk juga bahkan makruh dan khilaful aula. Jadi tidak hanya haram, tapi makruh dan khilaful aula pun para utusan ini terjaga. Wahidku, cerdas atau fatonah, mahir dalam segala urusan, dan juga bisa untuk melawan musuh-musuhnya dan membatalkan dakwah-dakwah mereka, pengakuan-pengakuan mereka yang sesat. Kemudian wadidduha nazih kakulli qadihin wa ghairuhu yajuzu min aklin nikah. Sebaliknya dari itu, dari sifat-sifat wajib tadi, ya tentu itu adalah mustahil bagi para utusan, yakni kitman, menyimpan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan. Kemudian kidib, bohong, khianat dengan melakukan sesuatu yang dilarang, baik itu haram, makruh atau khilaful aula, bahkan juga mubah. Itu juga sebenarnya dilakukan oleh para utusan, cuma mereka melakukan perkara mubah itu dengan tujuan mengajarkan syariat dan menyampaikan ilmu terhadap umatnya. Mereka makan, mereka nikah, itu dengan tujuan mengajari syariat. Syariatnya makan, syariatnya nikah. Maka perkara mubah tersebut menjadi wajib atau menjadi mandub bagi mereka karena tujuan itu. Maka menurut ulama, pekerjaan para utusan ini hanya berkutat pada wajib dan mandub saja, karena mubah dengan niatan seperti tadi itu bisa menjadi wajib atau mandub bagi mereka. Kemudian balada, sifat mustahil yang keempat bagi para utusan adalah balada, bodoh atau tidak cerdas. Kemudian wayajuzu fi haqqihim, sifat jaiz bagi para utusan. Sifat jaiz bagi para utusan adalah ini, wa ghairuhu yajuzu min aklin nikah. Selain dari sifat wajib dan sifat mustahil tadi, jaiz bagi para utusan. Artinya jaiz bisa atau mungkin terjadi pada utusan, juga mungkin tidak. Apa itu? Adalah al-a'radul basyariyah allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Sifat-sifat manusiawi yang tidak sampai menurunkan derajat mereka yang tinggi, seperti makan, minum, jual beli, kemudian berjalan, menunggang, menikah, ataupun menjima dengan cara yang halal seperti budak begitu. Itu bisa saja terjadi bagi para utusan selagi tidak menurunkan derajat yang tinggi, seperti gila itu tidak terjadi pada para utusan. Nah, begitu saja mungkin pembahasan kita. Mungkin lain waktu dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.